Ini para kadrun-kadrun ini kadang-kadang saya panas banget dengar mereka tuh. Mereka nyamain agama mereka dengan kita gitu. Sedangkan agama kita kan beda antara rasul dengan nabi. Di Kristen kan beda. Rekan apologetika itu memberikan pembelajaran yang mudah untuk para kadrun-kadrun kurang ajar itu, supaya mereka jangan nyamain antara rasul dengan nabi gitu loh. Saya tadi memulai ini dengan air mata. Ya, kenapa saya berkata begitu? Pengen bertanya sekaligus minta tolong sama Kak Elia dan para rekan apologetika ya. Yang pertama, ini para kadrun-kadrun ini kadang-kadang saya panas banget dengar mereka tuh. Mereka mengolok-olok Kristen tapi giran agama mereka dibilang kita olok-olok, langsung lapor ya. Yang pertama kali mereka membahas tentang Trinitas. Saya minta tolong nih kepada para apologetika ya, untuk membuat suatu konsep yang mudah dimengerti oleh kadrun-kadrun ini gitu, supaya mereka paham apa itu Trinitas dan mengenai ajaran Rasul Paulus maksud saya. Lalu tolong konsep dari dialektik apologetika ini untuk membahas mengenai apa perbedaan rasul dengan nabi, karena mereka sekadrun ini mereka nyamain agama mereka dengan kita gitu. Sedangkan agama kita kan beda antara rasul dengan nabi. Di Kristen kan beda, mana rasul mana nabi kan beda ya. Sementara sama mereka tuh sama, jadi jangan disamakan. Maksud saya gini, rekan-rekan apologetika itu memberikan pembelajaran yang mudah untuk para kadrun-kadrun kurang ajar itu, supaya mereka jangan nyamain antara rasul dengan nabi gitu loh Kak. Kemudian yang ketiga, mengenai ajaran Rasul Paulus yang kakak bilang pernah tuh saya nonton di YouTube banyak banget ya, bahwa kenapa di orang ajaran Israel tuh kan harus disunat ya, kenapa Kristen gak disunat katanya. Lah ini kan sesuai dengan ajaran Paulus. Lalu mereka bilang, Paulus itu kan siapa? Emang Paulus lebih tinggi dari Tuhan Yesus? Lalu Kak Elia kan kemarin bilang, Paulus itu adalah rasul itu adalah utusan pewarta firman gitu ya. Dan mereka mengelak itu lagi, membalik-balikan, maksud saya gini, bikin suatu teorema ya, atau teori atau konsep pemikiran yang sama gitu loh. Karena saya tonton kakak di YouTube yang ini, penjelasan kakak matang tuh ya Kak Elia. Tapi ketika saya nonton di Pendi Aceh sama dengan Pastor Cipto ini kemarin, beda lagi bahasanya gitu. Maksud saya biar satu konsep yang sama gitu loh. Untuk tiga hal ini ya, masalah Trinitas, kemudian mengenai sunat kenapa Kristen itu dulu disunat orang-orang Israel, kenapa sekarang kita tidak gitu loh. Lalu yang kedua, kenapa perbedaan antara rasul dan nabi gitu loh Kak. Itu maksudnya saya minta tolonglah menghimbau kepada apologetika ini untuk membuat satu konsep yang sama antara Pendi, kemudian kakak Elia, kemudian satu lagi tuh yang mengenai Trinitas. Nanti mungkin Pastor boleh tambah. Iya, maksud saya gini loh Kak. Trinitas itu gini. Ya, Kak, Trinitas itu nggak ada yang berbeda-beda. Cuma sudut pandang, dengarkan. Ya, Kak. Berbeda itu belum tentu bertentangan, Pak. Tapi bertentangan itu sudah pasti berbeda. Jadi kita pun kadang sebagai pendengar, sebelum menyimpulkan sesuatu, kita perlu punya pemahaman gitu loh, untuk melihat sudut pandang. Sama seperti angka 6. Angka 6 itu dilihat dari bawah 6, dilihat dari atas 9. Iya. Nah, Trinitas itu pun begitu. Dia dipandang dari apanya dulu? Dari hypostasisnya dulu kah? Atau dari usianya dulu? Kalau saya lebih cenderung dari usianya dulu baru ke hypostasisnya. Tapi ada yang menjelaskan lebih daripada hypostasisnya dulu baru usianya. Itu ndak salah. Cuma yang nggak belajar pasti kebingungan. Makanya jangan katakan kita tuh kita memang berbeda tapi tidak bertentangan. Iya, benar. Justru karena berbeda itu, penjelasan Tritunggal saya, Pastor Cipto, itu saling melengkapi. Aspeknya itu melengkapi. Tapi tidak bertentangan. Karena kita punya pemahaman ontologi yang sama. Mengenai hakikat yang hak dari Tuhan itu seperti apa. Iya, benar. Gitu ya. Kemudian masalah yang kedua tadi apa?
Masalah tentang sunat itu loh Kak. Sunat. Mereka kan Wah, orang murid-murid panas saya kalau Yesus. dengar itu loh Kak. Iya Kak, iya. Murid-murid Yesus disunat ya karena mereka orang Yahudi. Saya bukan orang Yahudi saya. Betul Kak, betul. Iya, Pastor Cipto orang Yahudi tak? bukan. Bukan. Cipto kan orang, iya. Iya. Yaudah kalau kamu bukan orang yang Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Hukumnya itu bagi Israel, Pak. Bapak pergi ke Israel sana, Bapak nggak dipaksa sunat. Karena mereka nggak mau itu diterapkan sama Bapak, karena Bapak itu bukan bagian dari mereka. Oh, Nggak dianggap sama mereka. iya. Gitu loh. Jadi ngapain kita ikut-ikutan disunat? Tadi kita udah jelas dalam iman Kristen, sunat Kristus itu adalah Baptis ya. baptisan. Iya, iya. Iya, iya. Gitu. Yang ketiga tadi apa? Mengenai itu perbedaan nabi sama rasul tuh Kak, saya nonton di PNI Aceh tuh memang matang penjelasan PNI Aceh, cuma tanggapan Kak Adrun ini kadang-kadang ngeselin. Nah, begitu ya, nabi itu kan artinya pelihat, nabi. Iya. Itu Iya. pelihat, lebih kepada nubuat. Makanya ada Lukas 16 ayat 16 dikatakan nubuatan para nabi. Oh, Kalau rasul itu utusan delegasi apostol. oh. Kalau nabi apa tadi Kak? Pelihat. Lihat. Itu pelihat. Oh gitu ya. Melihat, melihat apa yang akan datang. Oh, iya. Melihat lebih kepada bernubuat dan nabi itu ada ritualnya untuk menabiskan mereka, sedangkan rasul itu tidak seperti nabi, karena istilah rasul itu setelah Kristus. Jadi utusan dan delegasi Kristus sendiri yang datang kepada semua bangsa untuk menjadi saksi. Jadi bedanya di situ. Iya, Kak. Iya, iya. Soalnya banyak apologetika kadang-kadang menjelaskannya terbalik-balik. Kadang-kadang kita ngedengernya sama sih memang. Betul yang Kakak bilang sama, cuma memahaminya kadang-kadang lama sayanya. Beda sama penjelasan Kakak kan langsung paham gitu kitanya gitu loh ya kan. Ya, cara orang menjelaskan kan berbeda-beda. Cuma Iya, kita iya. harus gini. Kita pun harus mengerti kita banyak kepala, tapi niat kita tuh baik gitu loh. Iya. Semua orang itu Tuhan beri karunia untuk mengajar. Ada orang kalau dengar saya susah mengerti, dengar Pastor Cipto lebih mudah mengerti, atau Iya. juga sebaliknya. Itu cuma jadi kita sebagai pendengar itu ya toleranlah dengan apa yang kita dengarkan. Melalui apa? Ya belajar. Jangan orang yang ngajar itu kita salahkan. Padahal kita yang nggak mau belajar. Kalau kita maunya instan saja, ya kita nggak bakal dapat apa-apa. Iya Kak. Terus ini nih Kak, satu lagi kalau mau ikut apa sih namanya persekutuan sama Kakak itu bagaimana caranya? Saya kan Saya nggak ada persekutuan. Saya nggak bangun gereja soalnya. enggak, maksudnya tim untuk bisa kenal Tuhan lebih kenal belajar Alkitab lah maksudnya. Bagaimana caranya gitu konsepnya dari Kakak lah. Nanti kunjungi Instagram saya aja, nanti ada penjelasan. Namanya apa Kak? Wawasan Elia Official. Nanti cek di sini. Wawasan. Oh iya. Terus ini Kak, boleh nanya sama pastor nggak Kak? Silakan, Pastor. Ada Pastor? Iya, Pastor. Selamat malam, Salam. Ini kan saya kan seorang Kristen ya, tapi istri saya ini Muslim. Kemudian dia saya pernah dengar nih cerita pastor di PND Aceh waktu di YouTube ya. Saya lihatnya dari YouTube. Jadi saya cari-cari emang gimana cara berinteraksi sama pastor itu ya, karena saya dengar penjelasan pastor itu sangat luar biasa menarik ya, menambah wawasan saya untuk berpikir benar-benar gitu loh. Jadi tambah pintar kitanya gitu loh pastor. Nah jadi maksud saya pastor, ada nggak siaran pastor yang di YouTube itu loh, apa sih namanya, buat live di YouTube ada ya pastor ya, buat tanya jawab lah gitu loh. Karena istri saya kan ini dapat penglihatan dari Tuhan Yesus sudah ada 2 kali ya, sampai sekarang saya bingung mau baptis di mana, karena saya Katolik dan pernikahan saya Katolik di paroki mana, Pak? Arnoldus. Nah, cuma pernikahan saya itu yang pertama istri saya kan karena adanya orang ketiga ya. Jadi kami pisah begitu saja di tahun 2003. Jadi udah pisah jadi kayak mana ya, nggak jelas. Iya, sama istri itu udah pisah kan. Terus saya menikah lagi dengan orang Sumatera.
Nah, Itu kena COVID dia tuh, ya kan? Kan kalau di Katolik kan pastor nggak boleh nikah lagi ya. Sayanya gitu loh. Makanya saya bawa istri saya yang sekarang ini yang ketiga ini, saya bingung mau bawa gereja ke Katolik. Saya kan nggak bisa nikah di Katolik. Kalau saya bawa gereja Protestan, saya belum jadi umat Protestan. Jadi makanya minta pertolongan nih sama pastor, sama Elia. Apa yang harus saya lakukan untuk istri saya ini dan keluarga saya yang kecil ini gitu loh. Terima kasih. Pastor silakan Pastor. Pastor lebih ngerti Ya, masalah. shalom Kak Umiko ya, Tuhan Yesus sayang Kak Umiko. Jadi kalau Iya. tentang pernikahan, dalam iman Kristen itu pernikahan itu bukan sekedar orang dua saling mencinta, beda dengan RT lain. Iya. Pernikahan Ya, itu adalah satu-satunya institusi tertinggi, tempat rancangan Allah bagi kita. Itu Ya. manifestasi Allah bagi kita. Karena itu kalau orang laki mungkin ngertinya mobil ya, kita kan cowok ngerti mobil. Ya. Ibaratnya kalau disejarkan mobil SUV depan kita, ada misalnya apa SUV merek ini, merek itu, merek yang lebih tinggi Eropa begitu. Tentu kalau orang laki pasti ngerti mana alat yang bisa membawa dia mengalami kemenangan di segala jalan tantangan, baik jalan bergerigi, jalan naik turun ataupun jalan rata. Ya. Dalam cerita mobil nih misalnya, oh ini yang lebih murah, oh berarti ya kalah. Kalau ini yang lebih tinggi mungkin dari buatan Jerman dan seterusnya. Ya. Begitu pula dalam pernikahan itu media. Karena itu Nabi Hosea itu, satu kitab buku Hosea itu Ya. itu Allah memerintahkan kepada Hosea, kamu kawin dengan wanita yang suka selingkuh untuk menunjukkan bahwa umatku suka selingkuh dari aku, tapi aku tidak menceraikan kamu. Itu tadi. Ya. Karena itu aku tidak menceraikan para umat itu tadi. Karena itu Hosea tidak boleh menceraikan. Ya. Karena itu pernikahan itu adalah tempat iblis bisa apa? Kalau dia tahu bahwa keutuhan keluarga itu adalah manifestasi dari rancangan Allah. Semua hidup kita ujungnya cuma di antara dua. Kita boleh gembira, boleh sedih di sementara hidup kita, tapi ujungnya cuma di antara dua. Di masa akhir nanti iblis yang mentertawai kita, atau kita yang akan mentertawai iblis. Cuma di antara dua itu. Kalau kita memilih SUV yang murah, ibaratnya kalau dalam bahasa cowok itu, oh pantesan dia nggak ngerti otomotif, milihnya SUV yang murahan. Nah kalau pernikahan dibongkar pasang, itu seperti cowok nggak ngerti SUV itu. Itu tadi Kak Umiko. Namun sekarang bedakan ya, kalau bagi yang terlanjur bercerai ataupun tadi Kak Umiko kan mengatakan itu, namun sekarang mau membawa istri kepada Tuhan, begitu ya kalau nggak salah maksud Kak Umiko, benar ya? Mau ngajak dibaptis gitu ya Kak Umiko? Nah, saya sambung. Jadi kalau kita udah terlanjur melakukan kesalahan, jangan kita masuk lubang kiri, jangan masuk lubang kanan. Lubang kiri itu begini, aku terlanjur bercerai, berarti aku ini buruk, aku tidak layak bagi Allah. Tidak boleh seperti itu. Malah itu kehendak dari si iblis. Jadi jangan masuk lubang kiri, yaitu menjauh. Karena ada dalil Yesaya 1 ayat 18, merah seperti kirmisi dosamu menjadi putih seperti salju. Nah, setelah kita tahu tidak boleh masuk lubang kiri, jangan juga lantas ke lubang kanan. Lubang kanan begini, nggak apa-apa dah cerai-cerai, bongkar pasang pernikahan, toh nanti merah seperti kirmisi, dosaku putih seperti salju, karena aku diampuni terus, nggak masalah. Jangan, itu masuk lubang kanan, karena itu ada dalil berikutnya, Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 13 ayat 9, yang mengatakan apa? Barang siapa aku kasihi, Ya, kau hajar. tegur dan ku hajar. Ya. Jadi jangan kita masuk lubang kiri, kalau udah terlanjur bercerai menjauh, jangan. Tapi juga jangan masuk lubang kanan. Kita merasa disayang-sayang, diampuni terus, lalu kita bongkar pasang pernikahan itu. Pasti ada hajaran. Tadi saya barusan menjelaskan ke penanya sebelumnya. Kenapa kerajaan Israel itu terpecah-pecah? Di antaranya karena bongkar pasangnya Daud mengambil istri orang. Karena itu dikatakan kerajaanmu akan utuh di tanganmu, tapi di tangan anak-anakmu akan pecah. Kalau kita melakukan itu dampaknya bisa kepada mungkin kesehatan kita sendiri, bisa juga kepada anak-anak kita. Kita nggak tahu, setiap orang bisa berbeda-beda. Itu Kak Umiko. Jadi yang benar adalah kalau udah terlanjur bercerai, masuk kepada jalan yang lurus itu, bertobat dan sesegera mungkin untuk dimeteraikan oleh Allah. Rumus untuk dibenci Allah itu satu. Allah kita nggak pernah benci apa-apa. Tapi ada satu rumus untuk dibenci Allah, yaitu lakukan perceraian. Karena itu di Maleakhi 2 mengatakan itu, Allah sangat membenci perceraian itu. Nah, kalau tentang baptisnya dimanapun boleh, nggak ada masalah. Nggak perlu kita bertengkar, oh cara baptis harus percik atau selam, yuk bertengkar. Nanti yang antar selam pun bertengkar.
lama-lama yang selam pun bertengkar, airnya harus air dari sungai Yordan seperti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sunat berarti baptisnya juga harus kayak Tuhan Yesus, airnya dari sungai Yordan berarti semua satu dunia ke sungai Yordan, kan tidak begitu artinya. Nah, sebab itu baptisnya dimanapun tidak ada masalah. Itu Kak Umiku ya. Sedikit saya mundur tentang concern dari Kak Umiku bahwa polemikus itu kok nggak ngerti-ngerti, kemudian ayo apologis itu membentuk satu macam manual gitu yang diseragamkan ibaratnya gitu. Maka jawabannya demikian, kita sudah punya manual yang di atas segalanya, yaitulah Alkitab. Alkitab menjawab dirinya sendiri. Saya pribadi tidak membuka live untuk YouTube karena terlalu sibuk. Saya mendukung yang seperti Elia ini kan jauh sangat luar biasa. Usia 20 awal mulai kepala satu sekian itu ya. Saya waktu usia kepala 19-an gitu belum ada apa-apanya dengan Elia. Karena itu dikatakan di Daniel 12 ayat 3 di masa akhir nanti. Di masa akhir nih akan ditimbulkan para pahlawan-pahlawan seperti banyaknya bintang-bintang di langit tadi. Nah, ada orang yang mendengarkan di ruangan-ruangan non-Kristen, mendengar orang yang jahat bersiasat seperti ini. Mari kita naik di ruangan Kristen, lalu apologis itu menjelaskan apapun, ngomong aja lah. Apapun yang dijelaskan mereka, sebut aja nggak jelas. Tujuannya untuk mencuci otak para pendengar. Itu. Jadi Kak Umiku nggak perlu kita bikin cara ngomongnya apologis diseragamkan, nggak perlu. Karena memang sebagian orang akan terhilang. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak percaya, akulah dia, kamu binasa dalam dosamu. Yohanes 8:24 tadi. Saya termasuk yang paling awal ya, meskipun kalau pas sibuk nggak bisa live, telinga saya cukup lebar, semua info dari apologis banyak masuk ke telinga saya. Pelayanan kalau yang di TikTok, saya tahu beberapa apologis yang paling awal itu siapa-siapa, dan saya cukup memantau dan mendukung mengawal mereka dari termasuk paling awal. Sejauh ini tidak ada penjelasan Trinitas berbeda-beda, tidak ada. Iya, betul. Cara ngomong berbeda, tetapi penjelasan Trinitasnya, hakikinya tidak pernah ada perbedaan bagi benar-benar orang Tritunggal itu tadi. Nah, karena itu lalu kemudian di masa makin berikut, nah ada yang jauh luar biasa seperti Elia begini ya, di usia yang begitu muda. Semoga terus diperkenan, karena itu kita percaya ia diangkat jadi kepala terus, bukan menjadi ekor. Karena itu Kak Umiku tidak perlu khawatir dengan polemikus itu. Karena kita ada bersandar kepada sang firman hidup itu. Ada begini Kak Umiku, dalil Hagai 2 ayat 11. Kalau yang tidak Kristen, tanyalah kepada yang Kristen. Tetapi kalau bagi yang Kristen, kalau ada hal-hal yang pelik, tanyakan pengajaran. Kalau ada hal pelik, tanyakan yang kita bingung, belum tahu ini, tanyakan kepada para imam, para pastor. Karena kalau ada hal pelik, pastikan dalam ruangan ada pastor. Hagai 2 ayat 11 mengatakan itu. Tapi kalau yang non-Kristen, tanyalah kepada yang Kristen. Apalagi yang mereka yang terus belajar menggali lebih lanjut. Amsal 4 ayat 20, sandarkan telingamu kepada firman-Ku. Allah dalam iman Kristen itu tidak seperti tahu tempe, dijelaskan 1 menit cepet-cepetan langsung beres. Itu Allah lain. Allah dalam iman Kristen itu maha kuasa, tidak bisa 1 menit itu tidak bisa. Nah, karena itulah kita bersyukur bahwa kedudukan kita bersandar kepada manual yang sudah di atas segalanya. Itulah Alkitab tersebut. Demikian Kak Umiko. Ya, gitu ya Kak Umiko ya. Jadi iman Kristen itu adalah iman yang mahal. Gini, kita tuh nggak mau buat room bahas kitab orang. Kita hanya berbicara iman kita, saking bangganya kita. Dan di dalam karunia Roh Kudus kita proud and stick di dalam iman bahwa kita itu benar. Gitu loh. Jadi ya banyak orang dengan semangat, sama seperti di zamannya Rasul Paulus kan, ada orang yang dengki, iri dengan Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus bersuka cita dengan itu. Kenapa? Karena yang mereka lakukan adalah penginjilan, gitu loh. Ya, masa kini pun begitu. Jadi itulah dinamika penginjilan itu. Hanya beda zaman saja. Gitu ya. Oke, Tuhan berkati Umiko. Gitu itu jadi hanya beda zaman saja, beda masa saja. Yang lain-lain itu mah sama saja. Silakan Bi. Kak. Iya, silakan. Salam. Salam. Aku mau nanya tentang perpuluhan, Kak. Apakah wajib bagi kita, Kak?
Ya, persepuluhan itu dalam pengertian 10% itu tidak diatur berapa jumlahnya. Tapi kalau kamu memberi, prinsip memberi itu adalah kerelaan hati. 2 Korintus 9 ayat 7. Jadi kalau mau memberi, apakah kita wajib memberi sama Tuhan? Wajib. Tapi memberi jumlahnya berapa, itu kerelaan hati. Kalau kamu hatimu rela memberi 10%, silahkan. Ya, kalau hatimu rela berinya 7%, silahkan. 15% silahkan. Karena pemberian bagi Allah adalah pemberian tentang kerelaan hati. Persembahan tertinggi dalam hidup kita, Roma 12, itu adalah ketaatan. Bukan uang dan lain sebagainya, tapi ketaatan. Ya? Iya kak. Ya. Ada lagi? Ada lagi kak. Ya. Apa itu? Kita kan sudah maksudnya Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Apakah kita wajib melakukan pengorbanan semacam kayak yang sebelah itu kak? Maksudnya berkorban daging. Oh, berkorban maksudnya jihad gitu. Maksudnya berkorban untuk daging gitu Daging kak. sapi. Iya begitu. Apakah Enggak lagi lah. Buat apa korban sapi lagi? Enggak perlu. Karena korban kita itu adalah korban yang mati sekali untuk selama-lamanya dan hidup kembali untuk selama-lamanya. Nah, itulah Yesus, korban yang sempurna, hanya 1 kali dia dikorbankan. Ya, kenapa orang Israel itu dulu berulang kali dikorbankan? Karena korbannya tidak sempurna. Tapi Yesus adalah korban yang sempurna. Maka kita kalau korbannya sudah manusia, ngapain lagi diganti dengan kambing, sapi, lembu? Itu buat apa? Mana bisa lembu mengampuni dosa manusia? Wong manusia yang berdosa kok. Tapi Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia, itu telah menggantikan kutuk yang saat itu. Jadi kita nggak perlu korban-korban lagi. iya kak? Maka Korban kita sekarang adalah hidup kita bagi Kristus. iya kak, makasih ya kak. Ya. Tuhan berkati ya. Oke, saya pikir kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Saya sudah mulai capek dan mengantuk di depan cahaya juga. Ya, silakan Pastor, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement. Ya, kita bersyukur kita tidak boleh bertingkah laku seperti RT lain. Saya tidak bicara agama tertentu, tapi seperti zaman Nebukadnezar itu menyimpang, tercatat dalam Alkitab penyimpangan oleh Nebukadnezar maupun Yerobeam, menganggap yang ilahi nusul jadi benda-benda mati seperti batu ataupun buku. Dalam iman kita tidak ada yang ilahi itu nusul jadi batu atau buku. Ini tercatat jelas dalam Alkitab. Banyak orang tidak tahu bahwa dalam Alkitab ada dalil seperti itu, bahwa tidak boleh yang ilahi itu dinusulkan menjadi batu ataupun buku. Di mana dalilnya? Ada di Kisah Para Rasul 17 ayat 29, bahwa yang ilahi tidaklah dinusulkan jadi batu ataupun buku. Buku di sana ditulis sebagai ciptaan kesenian manusia. Orang Kristen sering diolok-olok, Tuhanmu jadi manusia atau manusia kamu sembah. Tetapi bagi orang Kristen sungguh lebih aneh kalau menganggap yang ilahi itu nusulnya jadi buku atau pun jadi batu itu tadi, benda-benda mati. Karena itu kita punya dalil berikutnya. Selain yang ilahi tidak boleh dinusulkan atau disamakan dengan batu tadi, ada dalil berikutnya bahwa apa? Buat apa batu itu disembah atau dianggap menghapus dosa? Meskipun merasa tidak menyembah, tapi merasa menghapus dosa, itu sendiri sudah berarti mempersekutukan Allah dengan benda mati. Karena itu ada dalil Yeremia 10 ayat 5 mengatakan apa? Batu itu mana bisa menghapus dosa, sedangkan dia berpindah saja tidak bisa. Harus butuh dijunjung-junjung oleh manusia. Yesaya 46 ayat 7 juga mengatakan demikian. Batu tidak dapat menyelamatkan manusia, karena dia untuk beralih dari tempatnya saja tidak bisa. Nah, kita juga tidak boleh bertindak tanduk seperti RT lain, yaitu merasa diri menjadi budak lagi. Arti budak itu adalah beda. Kalau dalam rumah tangga ada suami istri, ada anak-anak, ada pembantu. Pembantu harus kita hormati. Tetapi bedanya apa dengan anak? Dia tidak berhak mendapat janji waris.
Karena itu kita memiliki sesuatu yang lebih dari emas, perak, permata. Amsal 3:13 mengatakan apa yang dimiliki oleh orang Kristen. Bukan Kristen karena KTP, tapi karena sepenuh hati. Bukan separuh hati. Jika taat separuh sama dengan tidak taat. Taat 3/4 hati sama dengan tidak taat. Karena itu apa yang kita miliki, warisan yang lebih daripada emas, perak, permata. Apapun yang diinginkan manusia tidak dapat menyamai apa yang kita miliki. Warisan kita bukan hanya hidup kekal di surga, tetapi pemulihan di bumi. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kita, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya bumi dan surga sama kembali indahnya. Karena itu kekristenan tidak boleh kita mengaku Kristen lama, tapi terombang-ambing, tidak mengerti pegangan hidup. Sebab itu kita harus tahu status kita bukan lagi hamba. Galatia 4:7 dikatakan kamu bukan lagi hamba. Tuhan Yesus juga berkata, Yohanes 13:15, kamu bukan lagi hamba. Karena itu bertindak tanduklah sebagai pewaris janji. Terpujilah Tuhan Yesus. Thank you juga buat teman-teman yang udah support, udah luar biasa, dan yang support kita. Saya mau berkata begini, teman-teman. Saya tadi memulai ini dengan air mata. Ya, kenapa saya berkata begitu? Beberapa hari ini saya bergumul tentang sesuatu di dalam kelemahan saya. Saya setiap malam menangis, makanya saya lama tidak live ya, mengajar karena bawaan saya itu seperti ada yang salah gitu dengan saya, daripada itu menyandung yang lain. Tapi semalam hari ini saya berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau melayani Engkau dan saya mau melakukannya sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dan semoga apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kamu semua, bermanfaat bagi kita untuk memberkati kita, ya, membuat iman kita semakin bertumbuh dan berkembang. Apapun yang kita kerjakan pada saat ini teman-teman, itu bukan tentang menunjukkan kemuliaan saya, menunjukkan kemuliaan Pastor Cipto, tapi hanya untuk kemuliaan Allah kita. Dan satu pesan yang mau saya sampaikan adalah kekayaan kita sebagai orang Kristen itu adalah pengharapan mengenai Dia yang telah mengalahkan kematian. Karena isi dan esensi dari Injil yang kami beritakan bagi kamu itu adalah tentang hidup yang tidak berkesudahan di dalam Yesus. Bagaimana kita diperbaharui selalu dan setiap hari di dalam dosa-dosa kita. Saya adalah orang berdosa dan saya lebih berdosa dari kamu semua. Saya adalah orang pendosa dahulu. Tetapi pertobatan kita sekarang itu menunjukkan kita bahwa kita punya Tuhan Yesus yang mau mencintai kita sebagaimana apa adanya kita. Bahwa di dalam keberdosaan kita inilah Dia menunjukkan kesabarannya bagi kita orang berdosa. Karena Dia datang untuk memulihkan kita sebagai tabib. Oleh karena itu, berbanggalah. Jangan bangga karena kekuatanmu, jangan bangga karena kekayaanmu, jangan bangga karena kebijaksanaanmu. Tapi berbanggalah bahwa kamu memahami dan mengenal Tuhan yang penuh dengan belas kasih, kebenaran dan keadilan, yaitu Sang Bapa di dalam Kristus Yesus. Jangan pernah kamu tinggalkan emas demi seng. Jangan pernah kamu jual Kristus demi hal-hal yang fana di dunia ini. Untuk apa kita memeluk seluruh dunia ini, tapi kalau kita tidak punya hidup itu hanya akan menjadi kesia-siaan. Ya, jadi tetap live saya itu selalu membawa kita semua ke dalam kesimpulan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup di dalam salib Kristus. Pengharapan yang membawa kemenangan, yang membawa penghiburan, yang membawa kekuatan, yang membawa damai sejahtera bagi kamu di dalam doa dan permohonan setiap hari kepada Tuhan. Kita semua orang bercacat dan bercela, tapi di dalam kecacatan dan di dalam bercela itu dan di dalam kelemahan kitalah kuasa Allah menjadi nyata di dalam kita. Sama seperti Rasul Paulus, di dalam kelemahan dia lebih suka, lebih rela menderita, karena di dalam kelemahannya kuasa Kristus nyata menaungi dia. Jadi jangan takut kamu menderita, jangan lengah kamu dalam penderitaan, karena kamu sedang dimurnikan. Tuhan memberkati, kita ketemu lagi besok atau lusa ya. Kita belajar lagi ya. Thank you Pastor, thank you semua teman-teman. Kita akhiri, bye, shalom.